Hei hei hei. Ketika Anda terbang dengan pesawat, nampak jelas pemandangan di atas selimut awan, berwarna putih dan abu-abu. Terlihat lembut, halus, dan lebih ringan dari udara. Tapi tahukah Anda? Penampakan awan yang nampak ringan tersebut, ternyata memiliki berat, daripada yang terlihat. Jadi berapakah berat awan? Lalu, bagaimana caranya untuk menimbang awan? Awan sebagian besar, terdiri dari udara dan jutaan tetesan air kecil, yang terbentuk saat air mengembun di sekitar partikel benih. Partikel benih bisa apa saja dari asam nitrat hingga uap yang dikeluarkan oleh pohon. Tetapi umumnya sangat kecil. Dikutip Life Science, beberapa peneliti mencoba untuk memperdalam terkait berat awan. Menurut mereka, ada beberapa cara untuk mengukur berat awan. Yang pertama adalah menimbang uap air yang menyusunnya. Dan untuk melakukan itu, Anda perlu mengetahui sesuatu tentang dimensi awan, dan juga harus tahu seberapa padat tetesannya. Beberapa tahun yang lalu, Margaret Lemone, seorang ilmuwan bertanya-tanya tentang berat air di rata-rata awan kumulus. Pertama, dia mengukur ukuran bayangan awan, dan memperkirakan tingginya, dengan asumsi berbentuk kubus. Awan biasanya tidak berbentuk kubus, tetapi awan kumulus, seringkali setinggi dan lebarnya, sehingga asumsi ini membantu merampingkan perhitungan volume. Kemudian, berdasarkan penelitian sebelumnya, dia memperkirakan massa jenis tetesan air sekitar 1/2 gram per meter kubik. Kira-kira itu seberat 100 gajah, yang digantung di atas kepala Anda. Ini sangat mengesankan. Tentu saja, jenis awan yang berbeda, memiliki bobot yang berbeda pula. Misalnya, awan cirrus jauh lebih ringan, karena memiliki air yang jauh lebih sedikit per satuan volume. Awan cumulonimbus, petir gelap yang Anda lihat tepat sebelum badai, cenderung jauh lebih berat. Namun, seluruh volume awan bukan hanya tetesan, ada udara juga. Jika seseorang ingin mengambil perhitungan, Lemone selangkah lebih maju. Mereka dapat memperhitungkan berat udara di antara setiap tetesan. Tetapi jika awan begitu tebal, mengapa tidak jatuh? Untuk satu hal, tetesannya sangat kecil, sehingga tidak jatuh terlalu cepat. Tetesan air rata-rata di awan, kira-kira 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kira-kira rasio ukuran bumi terhadap matahari. Arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini, menahannya di udara lebih lama daripada jika statis. Konveksi panas juga, membantu menjaga tetesan tetap tinggi. Awan sebenarnya tidak sepadat udara di bawahnya. Saat udara hangat dan air naik, ia menjadi lebih ringan daripada udara dingin, dan air dingin di bawahnya. Seperti lapisan busa di atas latte. Tentu saja, awan bisa dikatakan jatuh dalam bentuk hujan. Ketika tetesan awan mendingin dan memadat satu sama lain, mereka tumbuh. Akhirnya menjadi sangat berat, sehingga jatuh ke bumi. Meskipun tetesan hujan jauh lebih besar daripada tetesan awan. Setiap tetesan hujan masih berdiameter hanya 0,08 inci, menurut Pusat Penelitian Atmosfer Universitas. Tetesan kecil itu menyebarkan beban yang cukup, sehingga 550 ton air tidak jatuh ke kepala Anda sekaligus.